Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam lembaran kehidupan kita, rasa kekhawatiran dan ketakutan yang berlebih membuat kita tidak berani membuat keputusan untuk sesuatu yang lebih baik, untuk sesuatu yang lebih berharga. Maka diperlukan rasa optimisme di dalam lembaran kehidupan kita agar kita berani bangkit dari keterpurukan kita saat ini. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi kami dalam persiaran hidup di padang gurun dunia ini. Semoga kami Kau mampukan untuk patuh dan senantiasa setia pada bimbingan-Mu di dalam lembaran kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Orang yang memiliki kualitas hidup rohani yang baik dan memiliki relasi yang baik sangat nampak pada wajahnya, sangat nampak di dalam kehidupannya. Wajahnya yang senantiasa berseri, senang untuk dilihat. Kita nampaknya dingin, nyaman melihat mereka yang memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan. Relasi yang baik, hidup rohani yang sangat mendalam, membuat setiap orang beriman berjalan di dalam ketenangan dan kedamaian. Kita pun dengan mudah membedakan mana orang beriman yang seringkali bersikap munafik, ataukah orang beriman yang benar-benar jujur dari kedalaman hatinya untuk senantiasa mencari kemuliaan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bersama-sama dilanda oleh yang namanya ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, apalagi ketika kita mendengarkan bahwa PPKM akan diperpanjang meskipun di segala bidang mengalami kelonggaran. Kelonggaran yang dibuat tentu akan membuat ketakutan di salah satu bidang. Tetapi janganlah biarkan ketakutan-ketakutan itu membuat kita tidak mau membuat keputusan di dalam persiarahan hidup kita. Di dalam Injil Matius hari ini, Yesus memberikan perumpamaan yang sangat menarik dan tepat untuk kita refleksikan di masa pandemi COVID-19, khususnya di masa PPKM ini. Di sana dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu karena sukacitanya ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Ketakutan, kekhawatiran ketika dibiarkan akan menggerogoti optimisme yang ada di dalam hidup kita dan membuat kita tidak memiliki imun yang baik, bahkan kita akan jatuh dengan mudah untuk sakit, untuk putus asa. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengejar yang namanya prioritas hidup di dalam persiaran hidup kita. Bahkan kalau itu demi kebahagiaan, demi sukacita yang sifatnya tidak sementara, kita harus berani membuat keputusan yang radikal. Sebagaimana dikisahkan oleh seorang yang menemukan harta terpendam. Ia menjual seluruh harta miliknya supaya mendapatkan ladang itu. Seringkali kita hanya diterpa sedikit bencana, sedikit persoalan, lalu kita mulai mencari siapa yang bisa dikambing hitamkan. Tetapi hari ini di dalam iman, di dalam sabdanya, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua
Jangan biarkan ketakutan dan kekhawatiran Anda dan juga saya serta kita semua membunuh semangat kita untuk bangkit bersama. Mari kita bangkit bersama, kita buat keputusan radikal. Mari kita ikuti aturan yang sudah diberikan. Memang kebijaksanaan itu seringkali sulit untuk dimengerti. Apalagi keputusan yang diambil seringkali tidak bisa memuaskan semua orang. Ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Ada yang semakin menderita, tetapi juga ada yang semakin bersukacita. Tetapi optimisme janganlah sampai sirna dari semangat hidup kita. Mari kita bersama-sama ceritakan sukacitamu bagi Anda yang sudah sembuh dari penyakit COVID-19. Berikan semangatmu, berikan harapanmu bagi mereka semua, saudara-saudari kita yang sedang berjuang untuk sembuh. Jangan kita justru menebarkan sebuah ketakutan. Mari kita buat keputusan demi sebuah kebaikan bersama. Bukan untuk sesuatu yang sifatnya egois, menyenangkan diri kita semata, tetapi semata-mata untuk keselamatan bersama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam perjalanan persiaran hidup, wajar kita mengalami ketakutan, wajar kita mengalami kekhawatiran, tetapi jangan kita membiarkan diri kita dibunuh oleh ketakutan dan kekhawatiran kita. Mari belajar, tentukan prioritas hidup kita. Anda dan saya, kita semua. Jika kita optimis dan bijaksana di dalam mengambil langkah, percayalah, hidupmu dan juga saya, kita semua akan senantiasa menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.